Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Andiani dari kelas Manajemen 20I. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan social entrepreneurship, yaitu VGFAM atau Taman Hidroponik. Jadi saya membuat bisnis sosial Taman Hidroponik yang bernama VGFAM. Kemudian selanjutnya, VGFAM ini menyediakan layanan dan produk pertanian. Tanaman di Taman Hidroponik VGFAM ini eh, dapat menjadi media pembelajaran, distributor sayuran organik, dan konsumen dapat menikmati salad segar yang dipetik sendiri. Dengan sasaran semua kalangan dapat menikmati, menggunakan, dan mengonsumsi produk serta layanan VeggieFam. Selanjutnya, Taman Hidroponik VeggieFam ini adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Perusahaan ini dibentuk oleh saya sendiri sebagai perusahaan rintisan pertama saya. Saya berperan sebagai pemilik dan juga pengelola di perusahaan rintisan saya. Perusahaan ini didirikan karena minat dan kesukaan saya kepada sayuran. Saya mendirikan Veggie Farm agar lebih banyak orang yang dapat mengonsumsi makanan sehat dan banyak tenaga kerja dapat diberdayakan. Jadi, kenapa saya membangun bisnis Taman Hidroponik Veggie Farm ini? Yang pertama, karena saya gemar sekali mengonsumsi sayuran. Saya juga gemar berkebun. Lalu terbesitlah di benak saya untuk membuat suatu bisnis sosial yang dapat bermanfaat bagi konsumen maupun bagi para pencari kerja, yaitu saya membuat Taman Hidroponik VeggieFam. VeggieFam ini memiliki banyak layanan dan produk. Produk pertamanya yaitu salad, di mana salad ini dapat di custom sendiri sesuai dengan minat dari konsumen. Untuk lebih jelasnya, produk dan layanan saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Saya juga membangun perusahaan ini karena saya ingin menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang saya sukai dan saya senangi. Saya menyukai sayuran, saya menyukai berkebun. Sayuran juga dapat bermanfaat bagi konsumen, dapat membantu eh, pemuda-pemuda marginal dan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Selain orang-orang juga dapat hidup lebih sehat karena saya memproduksi atau menanam sayuran-sayuran sehat, sayuran organik. Banyak juga masyarakat yang akan terbantu dengan keberadaan bisnis ini. Selanjutnya, visi dan misi dari Taman Hidroponik Veggie Farm. Visinya adalah menjadi bisnis yang menyejahterakan masyarakat dengan memberdayakan para pencari pekerjaan, mengedukasi pertanian, dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi sayuran organik. Sedangkan misinya adalah Veggie Farm ini memiliki misi untuk memberdayakan orang-orang setempat dan juga pemuda marginal melalui penanaman dan penjualan sayuran yang lebih luas. Tujuannya adalah menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan sayuran sehat yang lebih baik lagi, yang berkualitas untuk dikonsumsi oleh konsumen melalui Veggie Farm. Jadi, selain dari kesukaan saya terhadap sayuran dan berkebun, saya juga melihat permasalahan sosial yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu banyaknya pemuda-pemuda marginal
bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan di usianya karena seperti yang Anda semua ketahui bahwa di zaman sekarang ini untuk mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan, banyak sekali persyaratan yang memang sulit untuk mereka penuhi sehingga mereka kesulitan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, analisis pasar. Cidahu sendiri memiliki pasar yang cukup luas, juga menimbang sayuran ini sendiri dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Transaksi langsung dilakukan kepada konsumen untuk konsumsi pribadi dan juga didistribusikan kepada penjual-penjual yang membutuhkan sayuran. Di daerah tempat perusahaan dijalankan, belum ada petani dan pengusaha lain yang menggunakan konsep serupa dengan PGFAM, sehingga memiliki peluang yang lebih besar. Jadi maksud dari didistribusikan kembali kepada penjual yang membutuhkan sayuran. Pertama, saya melihat peluang bahwa di daerah tempat tinggal saya cukup banyak penjual sayuran, tetapi masih banyak penjual yang tidak mendapatkan sayuran segar. Jadi, mereka mendapatkan sayuran-sayuran yang berkualitas, mohon maaf, lebih rendah daripada yang biasa kita jumpai di kota-kota besar. Saya ingin menyediakan sayuran, sayuran sehat dan sayuran segar sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi sayuran dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian penjual-penjual yang membutuhkan sayuran lainnya ini adalah saya juga melihat peluang yang ada di daerah saya, yaitu banyak sekali penjual seperti penjual kebab, penjual ayam, penjual-penjual di pinggir jalan yang membutuhkan sayuran untuk lalabannya, untuk pendampingnya, ataupun untuk platingnya. Saya melihat peluang tersebut, maka saya merasa di daerah saya ini merupakan tempat yang tepat untuk membangun perusahaan. Next. Bentar, mohon maaf. Baik, selanjutnya ada produk dan layanan. Ada 3 produk dan layanan. Yang pertama ada taman hidroponik, yang kedua ada self-service salad, dan yang terakhir ada distributor sayuran. Yang pertama adalah taman hidroponik. Sebagai taman yang bisa dikunjungi secara bebas dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi konsumen yang berkunjung, karena edukasi dan pelatihan tidak hanya dilakukan untuk memberdayakan pegawai saja, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi siapapun yang berkunjung dan memiliki minat, serta keingintahuan mengenai penanaman sayuran. Untuk taman hidroponik ini sendiri, saya terinspirasi dari studi tour, kunjungan-kunjungan wisata, ataupun kunjungan industri yang biasa kita lakukan di universitas bagi mahasiswa. Nah, saya ini terinspirasi dari hal tersebut sehingga saya ingin membuat suatu taman hidroponik, sejenis kebun yang bisa dikunjungi secara bebas oleh masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin belajar mengenai bertani, menanam sayuran, lalu mendapatkan pengalaman memanen sayurannya sendiri. Saya ingin mengajarkan hal tersebut, mengedukasi anak-anak supaya mereka dibekali oleh kemampuan dan pengetahuan mengenai cara bertani dan menanam sayur yang baik. Lalu yang kedua ada self-service salad. Jadi produk ini ditawarkan kepada konsumen yang ingin mengonsumsi salad sayuran yang segar karena mereka dapat memetik dan memilih sendiri jenis sayuran yang akan mereka jadikan salad, lalu mereka memilih saus sesuai dengan selera mereka yang telah kami sediakan. Jadi self-service salad ini
memiliki konsep suka-suka, yang artinya konsumen dapat memilih produk, dapat mohon maaf, dapat memilih jenis sayuran yang mereka sukai untuk dijadikan saladnya. Mereka bebas untuk memetik sendiri pada masa panen, yang kemudian setelah mereka pilih sendiri sesuai selera, mereka dapat menjadikan sayur tersebut sebagai salad yang untuk dikonsumsi, sehingga salad yang mereka konsumsi atau yang mereka makan tersebut memiliki kualitas yang baik dan masih segar, karena siapapun berhak mengonsumsi sayuran segar dan hidup sehat. Produk yang selanjutnya adalah distributor sayuran. Vegifem juga menjadi distributor sayuran segar hidroponik kepada penjual sayur ataupun kepada pedagang yang membutuhkan bahan baku sayuran. Di sini kami mencari penjual-penjual sayuran dan penjual lain yang membutuhkan sayuran agar dapat menjadi pemasok, dan mereka dipasok sayuran-sayuran segar dan berkualitas baik untuk dijual kepada konsumennya. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan adalah pemasaran secara online dan offline, sehingga konsumen yang dijangkau akan lebih luas. Memberikan diskon secara berkala sebagai ajang promosi dan pengenalan kepada konsumen. Lalu sayuran di Vegifem ini dibanderol dengan harga yang terjangkau dari mulai Rp5.000 saja. Jadi, konsumen dapat memilih sayurannya sendiri sesuai dengan sayuran yang mereka sukai. Kami membanderol dari harga Rp5.000 saja, sehingga dapat dipilih sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu ada organisasi dan manajemen. Vegifem adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Perusahaan ini dibentuk oleh saya sendiri, dan saya berperan sebagai pemilik dan juga pengelola di perusahaan rintisan saya. Mungkin untuk beberapa tahun ini saya akan mengelola perusahaan saya sendiri sebagai pemilik, dan semoga ke depannya saya juga dapat merekrut lebih banyak orang, memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja agar dapat membantu saya mengelola perusahaan Vegifem ini. Kemudian ada proyeksi keuangan. Untuk melakukan perilisan perusahaan, Vegifem membutuhkan modal awal sebanyak Rp30 juta yang akan digunakan untuk penyewaan tempat dan mempersiapkan alat dan bahan. Saya sendiri telah menginvestasikan sebesar 30 juta tersebut untuk perilisan perusahaan ini. Berdasarkan target pasar dan pelayanan yang kami berikan, kami yakin bisa mencapai target pendapatan lebih dari 70 juta pada tahun pertama. Kami memiliki target pertumbuhan keuntungan 15% per tahun setelah perusahaan didirikan. Kemudian ada analisis risiko. Risiko utama pada sayuran hidroponik adalah air dan kelembapan, maka Vegifem menyiasatinya dengan menggunakan air sumur yang lebih baik digunakan untuk menanam hidroponik ketimbang dengan menggunakan air PDAM. Serta Vegifem dibangun di daerah pedesaan yang memiliki suhu udara yang lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan agar tanaman berkembang dengan lebih baik. Lalu ada rencana operasional. Bisnis ini memberdayakan pemuda marginal, ibu-ibu dan bapak-bapak yang membutuhkan pekerjaan, maupun pengangguran yang bersedia mendapatkan pelatihan dan pembelajaran menanam dan mengelola mengelola dan merawat tanaman hidroponik. Dengan rencana produksi yang akan dilakukan dengan menanam beberapa jenis sayuran sekaligus, karena setiap sayuran memiliki waktu panen yang berbeda, sehingga dapat diperhitungkan waktu panen dan tanamnya. Jadi memang bisnis ini berfokus pada keuntungan kepada semua pihak, di mana konsumen dapat diuntungkan, saya sebagai pelaku bisnis diuntungkan, kemudian para pencari kerja atau tenaga kerja pun diuntungkan karena mendapat lapangan pekerjaan baru. Kami berfokus untuk menerima orang-orang atau masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan di zaman sekarang ini
Maka kami memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang bersedia untuk memberikan pelatihan dan juga pembelajaran bagaimana cara menanam, mengelola, merawat tanaman hidroponik sehingga mereka dibekali ilmu yang cukup dan dapat bekerja dengan baik. Lalu rencana pengembangan bisnis. Untuk rencana jangka panjang, PensiFam ini berencana melakukan ekspansi pasar dan diversifikasi produk, seperti melakukan kerjasama dengan bisnis lain agar dapat tumbuh dan berkembang lebih besar. Contohnya, jika di daerah kami, di daerah saya, mohon maaf, kebetulan beberapa tahun kemudian berkembang dan adanya bisnis seperti catering makanan sehat, lalu ada pengusaha salad lainnya. Kami dapat bekerja sama dengan bisnis tersebut untuk menjadi pemasok sayuran segar. Juga dalam prosesnya kami mencoba untuk membuat dan mengembangkan produk baru di mana produknya nanti tidak hanya self-service salad saja, tetapi mungkin dapat mengembangkan inovasi-inovasi produk lainnya sehingga konsumen juga dapat menikmati sayuran segar dan sayuran sehat di berbagai jenis produk. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan presentasi hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri sebagai pemateri dan bagi teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk stop share.